ke-6. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum dan seterusnya. Nah, hadirin khawatiman rahimakumullah, tapi khusus puasa Pak, hanya dibahas dalam satu surat saja. Puasa Ramadan ya yang dimaksud, hanya dalam satu surat saja. Itu pun hanya 5 ayat saja Pak. Enggak lebih, cuma 5 ayat. Itu dari ayat 183 sampai ayat 187. Itu yang dibahas oleh Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan puasa Ramadan. Nah, dari 5 ayat ini kita berbagi menjadi 4 aspek penting di dalam puasa. Aspek yang pertama adalah aspek kesejarahan. Kemudian yang kedua aspek fikih. Yang ketiga aspek nilai atau ruhiyah. Dan yang terakhir aspek dampak daripada ibadah puasa. Jadi ada 4 item yang kemudian dibahas oleh para ulama berkaitan dengan puasa Ramadan. Hadirin khawatiman rahimakumullah, yang pertama Pak, aspek kesejarahan ibadah puasa ini sangat terikat dengan sejarah. Kenapa? Karena aktivitas ibadah puasa tidak hanya Allah wajibkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak hanya generasi umat Nabi Muhammad yang diwajibkan puasa. Bahkan sebelum Nabi Muhammad pun sudah ada kewajiban puasa. Maka kalimat Qur'annya Pak, saya kutip surat Al-Baqarah ayat 183-nya, ya ayyuhalladzina wa alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Berarti kalimat puasa ini, ibadah puasa ini, syariat puasa ini sudah Allah perintahkan, syariatkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsirnya Pak, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kenapa Allah perlu sebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum? Oleh para ulama dicari hikmahnya supaya jadi uswah Pak, dan supaya kita tidak merasa berat melakukannya. Kenapa perintah ini sudah dari zaman dulu sudah ada? Jangan sampai merasa berat dengan aktivitas ibadah puasa, karena mau jadi umat Nabi Muhammad mau jadi umat sebelum Nabi Muhammad pasti ada kewajiban puasa. Jadi nggak bisa keluar dari syariat ibadah puasa. Jadi umat siapa saja. Katakanlah kemudian kita jadi umatnya Nabi Ibrahim alaihi salam, pasti ada puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kenapa kemudian harus disebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikumnya, agar kita punya uswah dan kita tidak merasa berat Pak, tidak merasa terbebani. Sama kayak gini Pak, kalau sudah biasa ada iuran misalkan, dari zaman dulu sudah iuran, kayak iuran kebersihan, iuran keamanan di kompleks, ya berapapun kita keluarkan Pak, karena sudah ada sejak zaman sebelumnya. Jadi pas pindah ke sini ya sudah tinggal bayar-bayar saja. Kok gampang orang melakukan itu ya? Karena sudah jadi kewajiban dari zaman dulu. Jadi biasa saja. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, itu aspek kesejarahan. Yang kedua, masih bicara sejarah Pak. Ibadah puasa Ramadan tidak langsung seperti kita laksanakan hari ini Pak. Proses tahapannya agak cukup panjang. Di dalam tafsir Ibnu Katsir di surat Al-Baqarah ayat 187-nya, di situ dijelaskan tahapan ibadah puasa. Pak. Tahapan ibadah puasa. Puasa Ramadan lah kita fokuskan. Jadi puasa Ramadan itu ada 2 proses Pak. Ada 2 perubahan. Yang pertama, kemudian yang kedua, dan kita pakai yang kedua Pak. Pakai yang kedua. Ceritanya gini Pak, Bapak Ibu Allah muliakan, puasa Ramadan sebelum kita laksanakan hari ini, atau sebelum Nabi Allah Muhammad menetapkan praktek seperti ini, sebelum itu puasa Ramadan tidak memiliki sahur Pak. Puasanya dimulai sejak kapan? Sejak setelah sholat Isya. Mulai puasanya dari mulai setelah Isya. Kapan akhirnya? Maghrib. Kapan boleh makan, boleh minum? Antara maghrib sampai Isya. Lewat Isya puasa Pak. Itu Ramadan awalnya begitu. Puasa kita awalnya begitu Pak.
Tahun kedua Hijriah, Nabi SAW mendapatkan syariat puasa Ramadan di bulan Sya'bannya. Ini bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah, Nabi mendapatkan perintah puasa Ramadan. Praktek pertamanya begitu, Pak. Nggak ada sahur. Habis Isya sudah running puasa, selesai maghrib. Jadi space makan cuman maghrib sampai Isya. Lewat Isya nggak boleh makan. Atau Pak, tertidur sebelum Isya, maka bangun tidur sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum. Syaratnya bangun sesudah tidur, Pak. Bayangkan kalau kita masih praktik posenya kayak gitu, Pak. Babak belur ini. Malam aja suruh puasa, Pak. Gimana siang? Siang aja puasa, kerja kadang-kadang turun etosnya, Pak. Apalagi siang malam. Kebayang, Pak, jadi apa ini kita? Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, muncullah kasus, Pak, di zaman Nabi SAW, 2 kasus, Pak. Itu dalam tafsir surat Al-Baqarah 187. Nanti silakan dibuka saja tafsirnya. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, kasus pertama namanya Qais bin Shirman. Nama sahabat namanya Qais bin Shirman. Qais bin Shirman ini, Pak, sebagaimana praktek puasa zaman dulu, zaman itu, maghrib buka puasa, Isya sudah running puasa. Jadi puasa dimulai dari waktu Isya, habis sholat Isya mulai puasa. Qais bin Shirman, Pak, puasa habis Isya, lanjut, nggak ada sahur, Pak. Sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh dia bekerja. Kerjalah sibuk, ke ladang, ke kebun gitu. Qais bin Shirman ini orang Ansor, Pak, berarti tukang kebun ini, punya kebun kurma. Siang, sore, menjelang maghrib pulang, Pak. Berarti Isya kemarin besoknya, Pak, maghrib besok. Kalau kita Isya nih sekarang Isya puasa, maghrib besok, menjelang maghrib Qais bin Shirman pulang ke rumahnya. Nyampe di rumahnya nanya ke istrinya, Pak. Kata Qais bin Shirman, "Neng, punya makanan enggak nih, kita mau buka puasa ini?" Kata istrinya, "Enggak ada apa-apa, Bang. Saya pergi dulu deh keluar, Bang, ya. Saya pergi dulu, nanti tungguin saya pulang." Singkat cerita, Pak, istrinya Qais bin Shirman pergi nyari makanan, belanja maksudnya. Qais bin Shirman nungguin di rumah, Pak. Mungkin karena nunggu terus capek, lelah sangat luar biasa, akhirnya beliau tertidur. Qais bin Shirman tertidur. Istrinya pulang. Dan tadi, Pak, penjelasan di awal, habis Isya atau keburu tidur. Maka saat dia bangun tidak boleh makan, tidak boleh minum. Istrinya pulang, Qais bin Shirman sedang tertidur. Kata Qais bin Shirman, "Sungguh kecewa dirimu, wahai suamiku." Kecewa deh ente. Kenapa? Karena nggak bisa makan apa-apa, Pak. Karena sudah tidur. Bangunlah Qais bin Shirman melanjutkan puasa, Pak, sampai besok pagi. Berarti puasanya berapa hari ini? 2 hari 2 malam. Belum juga nyampe maghrib, siang-siang pingsan, Pak. Ya wajar lah ya pingsan, Pak. Nabi SAW menjenguk sekaligus nanya, "Kenapa kok bisa pingsan?" Diceritakanlah kronologisnya, Pak. Ceritakan kronologisnya. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua ini terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Saat itu Umar bin Khattab tertidur, Pak. Habis maghrib tertidur, bangun-bangun, mohon maaf Bapak Ibu yang Allah muliakan, beliau jima dengan istrinya di waktu malam. Padahal tadi ketentuannya, Pak, kalau sudah tidur kemudian bangun tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh aktivitas suami istri. Umar bin Khattab melakukan itu di waktu malam. Yang saat itu waktunya puasa, nggak boleh. Laporlah ke Nabi SAW. Nabi menjawab dengan surat Al-Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Di waktu malam itu waktu kalian boleh mendatangi istri-istri kalian. Satu, Pak. Umar dijawab tuh pakai ayat itu. Yang kedua, Pak, Qais bin Shirman oleh Nabi ditegaskan dalam surat Al-Baqarah 187, "Kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri." Boleh makan, boleh minum sampai jelas warna putih dari warna hitam dari fajar. Maksudnya waktu subuh. Jadi boleh makan, boleh minum sampai waktu
subuh. Boleh melakukan aktivitas suami istri sampai waktu subuh. Maka malam Pak, habis maghrib sampai menjelang subuh boleh makan, boleh minum, boleh aktivitas suami istri. Baru praktek Ramadannya kayak kita hari ini Pak. Setelah itu, setelah turun surat Al-Baqarah 187. Sebelum itu puasanya nggak ada sahurnya Pak. Ditambah lagi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Allah Muhammad dalam sebuah hadis, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Pak. Oleh Nabi dibuat mekanisme Pak, supaya puasanya lancar, puasanya aman, puasanya bagus. Maka menjelang azan subuh ada perintah melaksanakan sahur. Dan sahur itu memang mepet ke subuh Pak, supaya memang punya ruang untuk cukup menjadi bekal selama ibadah puasa. Sahurnya jam 1 dini hari Pak. Jam 9 pagi sudah keroncongan itu. Udah mulai lemes Pak. Baru juga duha, sahurnya jam 1 dini hari, jelas enggak cukup Pak. Makanya Nabi sahurnya mepet ke subuh, tapi enggak mepet banget Pak. Jangan sampai pas lagi makan, asyik-asyik makan, azan berkumandang, kan bingung gitu Pak. Ditelan ya sayang, dibuang ya gimana gitu. Nah hadirin khatiman rahimakumullah, itu ibadah puasa awal-awal dari sisi aspek kesejarahan. Ternyata enggak langsung seperti ini Pak. Ada perangkat bahwa habis Isya sudah mulai ibadah puasa, bukanya pas azan maghrib, tidak ada sahur di dalamnya. Kemudian dirubah formatnya, seperti halnya format hari ini ibadah puasa Ramadan yang kita laksanakan di setiap harinya di bulan Ramadan. Maka ini bagian dari keberkahan Pak. Ini keberkahan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, di mana ibadah puasanya dibikin mudah. Maka nanti gini Pak, ajaran agama apapun itu agamanya yang sekarang ada Pak, pasti ada ibadah puasa. Hindu, Buddha, Kristen Katolik, Kristen Ortodok itu puasa Pak. Tentu dengan praktek masing-masing. Tapi sumbernya pasti satu Pak, dari Allah Azza wa Jalla. Karena Hindu, Buddha, Kristen baik Katolik maupun Ortodok adalah penyimpangan dari agama Islam yang sudah diturunkan oleh Allah dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin khawatiman rahimakumullah, itu aspek sejarah. Sehingga mau tidak mau mengkaji puasa Ramadan yang mengkaji aspek kesejarahan. Biar kita semakin ridho kepada ketetapan syariat yang telah Allah tetapkan bagi kita semua. Ternyata syariat puasa yang kita kerjakan hari ini itu sudah mengalami proses dispensasi atau rukhsah. yakni tidak adanya ketentuan habis Isya langsung puasa. Tapi habis subuh kita mulai puasanya. Kan alhamdulillah Pak, ini keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, aspek yang kedua adalah aspek fikih, Pak. Dan itu diawali dengan surat Al-Baqarah 184. Di Al-Baqarah 184 dijelaskan tentang adanya kaidah, Pak. Kalau orang puasa kemudian sakit atau safar, maka dia dibolehkan untuk tidak puasa. Kalau dia sakit atau safar, boleh tidak puasa. Kalau sakit dan safar nanti tinggal qadha di waktu yang lain, Pak. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Silakan qadha bagi yang sakit atau safar. Tentu sakit yang menyebabkan memang nggak bisa puasa, Pak. Kalau sakit yang ringan-ringan ya nggak bisa masuk kategori membatalkan, boleh membatalkan puasa. Semisal panu nggak masuk, Pak. Cantengan, walaupun betul namanya sakit juga, tapi tidak sampai membolehkan batal puasa. Sakit yang memang kalau enggak makan bahaya, Pak. Misalkan sakit dan dia harus minum obat siang-siang gitu loh, Pak. Dia harus minum obatnya siang, mau tidak mau dia harus batal saja, Pak. Karena sedang sakit atau dia butuh nutrisi, Pak. Boro-boro puasa, enggak puasa aja susah makan itu. Ya sudah, dia harus buka puasa, harus batal puasanya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu kalau sakit dan safar.
Yang ketiga Pak, kalau tidak mampu, wa 'alal ladzina yutiqunahu. Kalau tidak mampu maka ketentuannya harus bayar fidyah. Saya kasih contoh Pak. Ada lansia lah begitu. Sudah nggak bisa puasa Pak. Pokoknya pencernaannya terganggu, kalau puasa pasti bermasalah. Maka yang bersangkutan tidak mesti puasa, cukup bayar fidyah. Kenapa kok nggak puasa? Nggak mampu. Mau sedang sehat, mau sedang sakit, nggak mampu Pak. Boro-boro sakit sehatnya saja tidak mampu. Maka nggak usah dipaksakan, nggak usah puasa. Lo nggak mampu. Sehingga cukup bayar fidyah. Itu bahasa wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Jadi cukup bayar fidyah. Nanti yang jadi masalah Bapak Ibu yang Allah muliakan, bukan lansia yang dimaksud. Misalkan ibu hamil atau menyusui. Nah ini ada khilaf bainal ulama. Ini ada khilaf bainal ulama. Tapi ya mau tidak mau harus dibahas dalam aspek masalah fikih. Pak Inang mau harus dibahas. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Tapi saya simpan itu nanti dalam, mungkin ada yang kita diskusikan tekan ibu hamil ataupun wanita menyusui. Hadirin ikhwati rahimakumullah, itu aspek fikih. Termasuk juga ada ibadah-ibadah perangkat yang ditunjangkan supaya ada dalam aktivitas puasa Ramadan. Misal baca Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Sehingga baca Quran menjadi tambahan dalam ibadah puasa Ramadan. Kemudian doa, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini ibadah doa, Pak. Sehingga ibadah puasa sangat kentara dengan ngajinya, kentara dengan doanya, Pak. Karena dua ayat itu masuk pada rangkaian ayat-ayat puasa. Al-Baqarah 185 bicara Quran, Al-Baqarah 186 bicara doa. Kemudian ayat 187-nya Pak, di tengah-tengah itu ada ibadah i'tikaf. Jadi ada baca Quran, ada doa, ada i'tikaf. Itu ibadah yang menunjang aktivitas Ramadan. Baca Qurannya berapa kali khatam dalam satu bulan? Imam Syafi'i 2 kali khatam dalam sehari. Dalam sehari Pak, bukan dalam sebulan. Sehingga dalam waktu 1 bulan khatamnya 60 kali. Itu Imam Syafi'i. Utsman bin Affan setiap hari khatam Quran. Berarti dalam waktu 30 hari ya 30 kali khatam. Itu Utsman bin Affan. Sampai kata para ulama Pak, kalau di zaman Nabi sedang puasa Ramadan, rumah-rumah sahabat itu persis kayak lebah Pak. Lagi pada ngaji atau ngorok? Lagi pada ngaji. Kalau ngorok itu suara mesin Pak, bukan suara lebah itu. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Jadi praktek itu sudah ada di zaman para sahabat, di mana mereka asyik dengan baca Quran sampai rumah-rumah mereka kayak suara lebah. Isinya ngaji. Atau memperbanyak doa Pak. Bahkan Nabi memotivasi doa orang yang puasa pasti diijabah Pak, dikabul. Karena ada 3 kelompok yang akan Nabi kabulkan, akan Allah kabulkan doanya. 1 imam yang adil, 2 orang yang dizolimi, 3 orang yang puasa sampai dia berbuka. Maka ibadah doa dimaksimalkan Pak. Sampai 10 hari yang terakhir ada doa khusus, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sampai ada doa yang dikhususkan di 10 hari yang terakhir. Saking pentingnya ibadah doa dalam ibadah puasa Ramadan. Dan yang ketiga i'tikaf. Ini saya rasa jarang ada perhatian ini dari kaum muslimin karena memang terbentur dengan aktivitas kerja. Ini Pak, kalau memungkinkan ngambil cuti di akhir, ya ngambilnya cutinya di akhir biar bisa i'tikaf. Kan i'tikaf bisa milih Pak sekarang, mau di Atin, At-Ta'awun, Al-Azhar, Al-Falah, kan macam-macam, tak bisa itu. Nabawi, Masya Allah, silakan saja itu. I'tikaf. Dan hadirin ikhwati man rahimakumullah, saat kita mampu i'tikaf, maka proses itu menjadi penyempurna ibadah puasa yang kita
lakukan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan iktikaf itu kayak orang tahanus Pak di Gua Hiro. Jadi fokus, nggak mikirin apa-apa. Maka iktikaf saya sarankan tidak bawa HP. Kalau tahu bawa HP pun ya matikan saja. Kalau iktikaf masih pegang HP, masih ngurusin yang lain sebelum iktikaf. Karena iktikaf itu bukan membatasi fisik, membatasi hati, Pak, supaya tidak terikat dengan duniawi. Ya kalau fisik di masjid, hati di mana-mana ya susah juga. Jadi stop dulu aktivitas dunianya, termasuk aktivitas rumah tangganya, kan harus betul-betul fokus, Pak. Di dalam masjid itu betul-betul doa, baca Quran, doa lagi, baca Quran lagi, terus dilakukan. Sampai kapan? Sampai selesai, Pak. Kalau bisa 10 hari full ya kenapa harus ngalong gitu, Pak? Kenapa harus ngambil malamnya saja? Kalau bisa 10 hari full, 10 hari full, Pak. Dari pagi ketemu pagi lagi di situ. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau itikaf tidak pernah kurang daripada 10 hari yang terakhir. Nggak pernah Nabi ngalong. Nabi itu full itikafnya. Masuk tanggal 20-nya, Pak. Nabi masuk di tanggal 20 di waktu subuhnya. Nanti malam 21, Pak. 20 subuhnya sudah standby di Masjid Nabawi. Tanggal 21 nanti maghrib, Pak. Subuh hari ini, kalau sekarang 21, Pak. Berarti subuh tadi sudah standby. 20 di waktu subuhnya standby Nabi. Pulang-pulang kapan? Ada 2 riwayat. Satu pas takbir berkumandang malam-malam, atau besok paginya baru pulang. Itu 2 riwayat, Pak. Bisa malamnya pulang atau besok paginya. Ulama yang cukup ikhtiyat, hati-hati, lebih memilih pulang pas waktu paginya, Pak. Itu praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tiap puasa Ramadan Nabi pasti iktikaf. Nabi pasti iktikaf, kecuali di 3 iktikaf saja, Pak. Maaf, di 3 Ramadan saja Nabi tidak iktikaf. Setiap Ramadan Nabi pasti iktikaf, kecuali 3 Ramadan saja. 1, tahun yang kedua Nabi tidak iktikaf karena Nabi perang Badar. Yang kedua, tahun ke-8 Hijriah, itu juga Nabi tidak iktikaf karena Futuh Mekah. Dan yang ketiga, waktu Nabi membagara istrinya berantem. Nabi pernah membatalkan iktikaf gara-gara istrinya berantem. Jadi waktu itu Nabi iktikaf, kan kalau iktikaf Nabi bangun kemah, Pak, di dalam masjid, ada kemah-kemahnya. Aisyah datang ke Nabi, kata Aisyah, Rasul, boleh enggak kalau saya ikut iktikaf? Kata Nabi, boleh. Boleh enggak saya pasang tendanya? Boleh. Maka Aisyah diizinkan oleh Nabi pasang tenda. Kemudian Hafsah datang kepada Aisyah, kata Hafsah, Aisyah tolong dong izinkan saya supaya bisa nemenin antum di sini iktikaf. Aisyah datang lagi ke Nabi, wahai Rasulullah, Hafsah pengen ngikut juga iktikaf, boleh enggak? Boleh. Boleh saya bangun kemahnya? Boleh. Akhirnya ada kemah Aisyah, ada kemah Hafsah. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, tiba-tiba ada kemah Zainab binti Jahsi. Dan itu tanpa izin ke Aisyah, tanpa bilang ke Nabi. Jadi banyak kemahnya, Pak. Ada Aisyah, ada Hafsah, ada Zainab. Bahkan ada beberapa istri Nabi juga bikin kemah di Masjid Nabawi. Ketika Nabi lihat, Nabi nanya ke sahabat, itu kemah siapa aja? Ini ibunda Aisyah Rasul, yang ini ibunda Hafsah, ini ibunda Zainab binti Jahsi. Kata Nabi, kok jadi banyak begini yang itikaf? Dan yang minta izin cuma 2 orang, Pak. Itu pun melalui Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi, bongkar semua kemahnya, tahun ini saya nggak itikaf. Dan Nabi marahin istri-istrinya, Pak. Apa alasan kalian itikaf? Dibongkar itikaf, dibongkar kemah. Nabi waktu itu tidak itikaf. Itikafnya diqadha di bulan Syawal. Itikaf Nabi di bulan itu, di bulan Ramadan gagal, Pak. Itikafnya diganti di bulan Syawal. Jadi tetap itikafnya 7 kali. Yang satunya di bulan Syawal, yang 2 tidak itikaf. Tahun kedua dan tahun ke-8. Tahun kedua gara-gara perang Badar, tahun ke-8 gara-gara Futuh Mekah. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu ibadah penunjang di dalam ibadah puasa Ramadan. Yang berikutnya, Pak, masih dalam tataran fikih, di bulan Ramadan mengandung banyak rukhsah di dalamnya, Pak. Rukhsah di dalamnya. Tadi di awal saya kutip tentang kalau sakit dan safar. Dan ini ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah 185-nya. Kata Allah,
yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Prinsip dasar ibadah puasa adalah mempermudah. Kalau kemudian puasa Bapak Ibu kunang-kunang, batalkan puasanya. Kalau kena puasa, Pak, ini lagi puasa, terus kerja, kemudian kepala mulai kunang-kunang, batalkan puasa. Jangan dipaksain. Batalkan puasa. Kalau sudah kunang-kunang. Tapi jangan direncanakan kunang-kunang, Pak. Karena beda, kalau direncanakan beda. Kita mau safar nih, Pak. Iya. Ya udah batal aja. Gak usah puasa. Tetap kaidahnya, Bu, kalau safar kita lagi di rumah ya menjelang subuh itu. Tetap niatnya harus puasa walaupun mau safar dan safarnya cukup jauh dan dibolehkan kita untuk batal. Tapi tetap ketika di awal-awal niatnya harus puasa. Jangan sejak awal niatnya enggak puasa. Jadi dosa. Tetap niatnya puasa. Ternyata di perjalanan mulai kunang-kunangnya datang, Pak. Batalkan. Selesai, Pak. Jangan direncanakan di awal. Ini sudah niat gak puasa, Pak. Jam 7 sudah sarapan karena niat gak puasa dan mau berangkat. Ternyata edisi keberangkatannya ditunda. Gimana itu? Pak, gak jadi, Pak. Cuacanya parah, gak boleh ada penerbangan. Jadi delay 1 hari. Terus gimana itu? Jadi tetap puasa aja dulu, Pak, sampai nanti Allah takdirkan batal atau tidak batal. Jadi rukhsah, Pak. Dan ini kata kuncinya, Islam itu mempermudah, tidak mempersulit, Pak. Kalau ada pelaksanaan syariat yang itu merugikan fisik dan nyawa kita, boleh ditunda prakteknya atau ditinggalkan. Contoh, Pak, kasus yang lain ini bukan ibadah puasa. Ada seorang sahabat, dia junub. Dia harus mandi tentunya untuk bersih dari junub. Saat itu, Pak, malam itu malam paling dingin di kota Madinah. Sangat dingin malam itu. Dan dia harus mandi junub. Itu satu, Pak. Yang kedua, beliau ini yang sahabat yang junub ini itu punya luka di kepalanya cukup parah. Kalau kepalanya yang luka parah ini kena air, itu beresiko, Pak, bagi kesehatannya. Tapi karena sahabat ini berpikir praktis dan sederhana bahwa kalau orang junub harus mandi, maka sahabat ini tetap mandi, Pak. Mandi, selesai mandi, nggak selang lama meninggal. Sampai meninggal, Pak. Kemudian Nabi nanya, kenapa sahabat ini meninggal? Kata para sahabat, Rasul dia itu junub, terus maksain mandi pagi-pagi, dingin-dingin, punya luka di kepala, sekarang nambah parah lukanya, meninggal sekarang. Kata Nabi, kan bisa tayamum. Kenapa harus mandi? Kan bisa tayamum. Tayamum itu kan mengganti wudhu dan mengganti mandi apabila junub. Cukup dengan tayamum. Itu kata Nabi SAW. Jadi Islam itu memang mempermudah, tidak mempersulit, Pak. Tidak mempersulit. Nah, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, itu perangkat fikih di dalam aktivitas Ramadan. Dan saya rasa cukup banyak, Pak. Nanti bicara fidyah bayarnya berapa, kepada siapa saja. Kemudian kalau terjadi pelanggaran yang membatalkan puasa, entah karena makan, karena minum dengan sengaja tanpa ada udzur syar'i atau jima tanpa udzur syar'i, itu bagaimana, itu kan perangkat fikih nantinya, Pak. Dibahas dalam dialektika ilmu fikih dalam puasa Ramadan. Yang ketiga, Pak, saya lanjut ke yang ketiga, itu yang disebut dengan ruhiyah atau kualitas dari puasa Ramadan. Jadi lebih kepada ruhiyah atau kualitas puasa Ramadan. Kalau fikih, Mbak, itu bicara sah atau tidak sah. Tapi kalau kualitas sudah nggak ngomong sah lagi dan tidak sah, Mbak. Kalau kualitas pasti sahnya, cuman ya, Mbak, kualitasnya di level mana, Mbak? Kalau kita punya persentase lah, Mbak, ibadah puasa Ramadan kita tahun kemarin lah, biar kita bisa mengidentifikasi kira-kira nilai puasa kita berapa persen untuk di angka 100, Pak. Atau di angka berapa untuk sampai pada, atau di angka berapa dari 0 sampai 100, Pak. Yang kemarin saja ada 99, 90, 80, Pak. Nah, silakan dinilai sendiri, Pak. Ramadan kemarin tuh kualitas puasanya
Kalau dihitung dari 0 sampai 100 di angka berapa? Kenapa Ustaz harus ada kalimat begitu? Penjelasannya sederhana, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba lisaim." Banyak orang puasa, Pak. Tapi laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Tapi tidak ada nilai dari puasanya kecuali lapar dan haus. Terus nilainya kemana, Pak? Sah puasanya sah. Rukun terpenuhi. Tidak makan, tidak minum, tidak aktivitas suami istri. Minal fajri ila ghurubish syams itu sudah terpenuhi, Pak. Tapi nilainya berapa? Ujiannya sudah selesai, Pak. Nilainya berapa? Ujian sudah selesai. Nilainya berapa? 100, 90, 80, 60, 50, 20, 10. Itu bicara di kualitas. Makanya Nabi SAW, Allah tidak butuh dengan puasa seseorang jika dia belum meninggalkan qaula zur, ucapan yang zur, sia-sia. Zur, ucapan yang sia-sia, ucapan yang tidak berfaedah. Allah tidak butuh dengan puasa mereka. Nggak butuh. Tidak ada hajat Allah untuk puasa orang yang tidak bisa meninggalkan qaula zur. Malam yada' qaula zur. Siapa yang tidak mampu meninggalkan qaula zur, Allah tidak punya hajat dengan puasanya. Baru omongan zur, Pak. Kalau gibah itu zur dengan gibah lebih parah. Gibah, Pak. Itu gimana? Dengan mencela, dengan menuduh. Tuduhan apalah bentuknya. Itu kan lebih parah lagi, Pak. Dengan mengadu domba, namimah, itu lebih parah lagi, Pak. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, kembali kepada kaidah dasarnya bahwa Allah menentukan dan mengharapkan kualitas puasa itu selalu ada. Kalau tidak ada, ya nggak ada hajat bagi Allah kepada puasa yang model seperti itu, Pak. Maka hadirin ikhwati man rahimakumullah, ini terlepas, Pak, kita jadikan referensi atau tidak, tapi Imam Ghazali membaca kasus ini, Pak. Imam Ghazali membaca kasus ada orang yang sah puasanya tapi nilai puasanya 0. Itu dibaca oleh Imam Ghazali dan itu berdasarkan hadis dari Nabi, Pak, sallallahu alaihi wasallam yang tadi disebutkan, ruba lis-shaim laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Maka kata Imam Ghazali, dibuat perangkat supaya lebih mudah saja, Pak. Ini supaya lebih mudah saja. Kata Imam Ghazali, ada tipikal orang puasa itu levelnya masih level amah, level awam. Puasanya ya sebatas nahan lapar, nahan haus, dan nahan aktivitas suami istri, mentok di situ. Panca indera masih melakukan maksiat. Itu kaum awam, kata Imam Ghazali dalam kitab Al-Ihya-nya. Level berikutnya agak naik, Pak, lebih tinggi ini, disebut dengan puasanya orang-orang khawas atau orang-orang khusus, nih VVIP, Pak. Bagaimana puasanya VVIP? Tidak hanya lapar, haus, dan aktivitas suami istri yang ditahan, bahkan panca inderanya pun dikendalikan supaya tidak terjebak dengan pelanggaran. Panca inderanya ikutan puasa, Pak. Yang ketiga, yang terakhir, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, disebut dengan khawasul khawas. Itu yang puasa bukan hanya panca indera, bukan hanya perut dan lapar dahaga saja, Pak, tapi puasanya qalbu atau puasanya hati. Jangankan maksiat panca indera, Pak, lintasan hati sudah nggak ada. Tapi kan level itu agak susah, Pak. Levelnya kelas berat, Pak. Tapi tetap kata Imam Ghazali ada proses itu, Pak. Silahkan mau pilih level yang mana, level awam, khawas atau khawasul khawas, Pak. Silakan itu. Ini terlepas mau dijadikan sebagai referensi atau tidak, tapi yang jelas Imam Ghazali memudahkan, Pak, supaya kita bisa menganalisa kira-kira kualitas puasa kita ada di mana. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan puasa ini untuk meninggalkan perbuatan yang sia-sia, yang tidak berguna, untuk menjaga kualitas puasa supaya tetap 100%. Makin berkurang, makin hilang nilai puasanya.
Berkurang dengan maksiat, berkurang dengan kesalahan, makin berkuranglah nilai puasanya. Itu sebagaimana ditegaskan oleh hadis rubba lis-shaim. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, Bapak Ibu yang Allah muliakan, aspek yang keempat adalah aspek dampak dari ibadah puasa. Saya ingin perjelas poin ini, Pak. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, puasa itu ibadah yang agak kurang menyenangkan, Pak. Kenapa? Karena harus lapar-laparan. Sedangkan kita punya aktivitas pekerjaan yang cukup berat dan kita dituntut untuk lapar-laparan. Kan itu agak berat. Beda kalau sholat, Pak. Sholat kan cuma beberapa menit lah ya. Sholat kan beberapa menit saja. Itu gerakan saja, gerakan selesai. Kalau orang lapar suruh makan dulu, bahkan kata Nabi. Sholat, makanan sudah dihidangkan, disuruh makan dulu, Pak. Supaya apa? Supaya tenang sholatnya. Sholat itu mudah, hanya beberapa menit orang selesai. Zakat, mengeluarkan zakat, hanya 2,5%, Pak. Gak nyampe 10%, hanya 2,5%. Ibadah apa lagi, Pak? Haji memang agak susah juga nih haji, apalagi izinnya juga susah ya. Ibadah puasa, Pak, dari subuh sampai maghrib harus nahan lapar dan nahan haus. Padahal uang punya, jajanan banyak, toh jajanan juga statusnya halal, tapi kita nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Sampai datangnya waktu maghrib. Itu pengaruhnya, Pak, buat kita. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, semakin kita mampu merasakan, Pak, secara emosional bahwa lapar itu tidak enak, Pak. Maka jangan pernah membiarkan orang lain. Kalau orang paham dampak puasa, Pak, orang yang rajin puasa akan semakin care dengan orang yang lapar. Saya tanya, Pak, di Indonesia masih banyak gak orang yang lapar? Jangan di sini Bojongkulur, Pak, patokannya. Di Indonesia ada gak orang yang lapar, Pak? Umat muslim di dunia ada gak yang masih lapar hari ini? Berarti ibadah puasa kita belum punya dampak, karena masih ada orang yang lapar. Sedangkan orang yang rajin puasa akan mengantisipasi setiap mereka yang lapar. Kenapa? Lapar itu tidak menyenangkan. Bahkan dalam Al-Quran, Pak, surat Al-Baqarah 155, lapar itu masuk kategori musibah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Lapar itu musibah. Dan kita membiasakan diri untuk lapar, membiasakan diri untuk menerima musibah. Maka dalam hadis yang lain, Pak, Nabi SAW sebutkan ibadah puasa itu disebut dengan ibadah di bulan sabar atau puasa di bulan sabar. Kenapa disebut bulan sabar? Karena memang bulan itu harus ekstra sabar. Karena kita nahan lapar dari pagi sampai maghrib, nahan haus dari pagi sampai maghrib. Maka sekali lagi sebagai penutup, semakin kita punya dampak, Pak, dari ibadah puasa kita, harusnya semakin berkurang orang yang kelaparan di muka bumi ini. Jika banyak orang yang rajin puasa tapi yang lapar juga masih banyak, mungkin belum ketemu, Pak, chemistry dampak dari ibadah puasa yang sudah kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Selesai itu dulu. Nanti silakan azan Isya.
Untuk Ramadan. Silakan. Dulu waktu saya muda, dalam perjalanan itu kan sebenarnya boleh nggak puasa. Tapi saya sanggup nggak puasa dalam perjalanan, misalnya Jakarta Padang gitu, perjalanan darat. Bagaimana padahal waktu itu kan saya masih muda, bagaimana nilai puasa saya itu? Terima kasih. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, ada diskusi ya tentang mensikapi rukhsah yang Allah berikan. Ini diskusi di kalangan para ulama. Ada ulama yang mengharuskan mengambil rukhsah, diharuskan. Saking pentingnya rukhsah sampai ada yang mengharuskan untuk diambil. Jadi kalau diharuskan berarti pilihannya puasa atau tidak? Jawabannya tidak. Kalau mengharuskan. Tapi ada hadis yang lain di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika safar itu ditanya oleh sahabat. Yang ditanya bukan Nabi, Pak, tapi sahabat yang lain. Kata sahabat yang nanya, bagaimanakah keadaan Nabi sholatnya ketika safar?
Maka dijawab oleh sahabat yang ditanya, kadang-kadang qashar, kadang-kadang tidak. Jadi Nabi sedang safar pun dalam konteks sholat ini perbandingannya, kadang-kadang qashar, kadang-kadang tidak. Jadi tidak mesti harus qashar. Tidak mesti harus qashar. Qashar itu rukhsah, tapi praktek Nabi kadang-kadang diambil, kadang-kadang tidak. Ini terlepas alasannya nanti Nabi kenapa kok kadang-kadang ngambil, kadang-kadang tidak ngambil rukhsah. Cuman kesimpulannya, ulama yang pertama yang mengharuskan, ada penjelasan dalil di mana dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa rukhsah itu sedekah dari Allah buat kita sebagai hamba-hambanya, dan Allah bahagia jika keringanannya rukhsahnya itu diambil. Itu dalil yang digunakan sehingga harus rukhsah, harus diambil. Bagi yang tidak mengharuskan Pak, boleh opsional saja, boleh pilih mau diambil mau tidak terserah. Itu karena Nabi pun dalam praktek sholat ketika safar kadang qashar kadang tidak. Sehingga berdasarkan hadis itu, rukhsah itu hanya sebatas opsional, bukan keharusan. Ya, antara mengharuskan dengan dalil tadi bahwa rukhsah adalah hadiah, sedekah dari Allah, dan Allah bahagia, Allah senang kalau rukhsahnya diambil. Dalam konteks yang lain, ulama yang lain, rukhsah itu tidak mesti diambil, opsional saja. Mau silakan, tidak juga tidak apa-apa. Kembali ke masalah yang kakek sebutkan, mengambil pendapat yang kedua ya sah-sah saja. Karena pendapat kedua tidak mengharuskan diambil rukhsah. Jadi itu tidak jadi masalah. Contoh kasus Pak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Badar kan di bulan Ramadan. Perang Badar itu bulan Ramadan Pak, artinya mereka sedang puasa. Nabi puasa, sahabat puasa, disuruh perang Pak. Perangnya perang Badar lagi nggak tanggung-tanggung. 300 lawan 1000-an orang. Ketika sedang berkecamuk peperangan Pak antara kaum muslimin dengan orang kafir, beberapa kaum muslimin mengeluh di hadapan Nabi. Rasul, tolong dong buka aja lah ini. Batal puasa. Nabi belum memberikan respon Pak. Sahabat datang lagi, Rasul ini perang lemes ini, belum minum. Boro-boro bacok orang, yang ada malah kita dibacok sama orang. Sampai beberapa kali sahabat datang minta rukhsah, akhirnya Nabi panggil sahabat, bawain tempat minum. Sahabat bawa tempat minum ke hadapan Nabi. Nabi waktu itu duduk di atas kudanya. Kemudian Nabi minum beberapa tegukan air di siang hari di saat sedang puasa Ramadan. Artinya Nabi membatalkan puasanya berdasarkan permintaan beberapa kalangan sahabat. Tapi sahabat yang lain yang merasa kuat, Pak. Sahabat yang lain merasa kuat tidak batal. Jadi perang Badar ada sahabat yang puasa, ada sahabat yang tidak puasa. Nabi memilih tidak puasa. Kenapa? Karena Nabi memberikan kemudahan bagi yang capek, Pak, yang lemes, yang lelah, yang capek. Nabi membiarkan mereka untuk batal puasanya dengan cara Nabi minum selesai. Walaupun Nabi bisa saja kuat. Nabi itu kuat. Nah, berdasarkan data tersebut, saya cenderung ke pendapat yang kedua, bahwa urusan puasa boleh lanjut sekalipun sedang safar, boleh dibatalkan tergantung keadaan kita sedang dalam kondisi seperti apa. Kalau kurang fit, batalkan saja. Kalau masih fit, lanjutkan. Allahu a'lam. Boleh. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, pembahasan tentang niat ini sudah clear di kalangan para ulama. Sebenarnya kita tinggal rujuk saja Pak, ulama-ulama yang mau kita rujuk gitu loh Pak. Pertama,
Niat itu disepakati bahwa tempat niat itu di hati. Mahalul niat itu fil qalbi, adanya di dalam hati. Kenapa kok kemudian para ulama menganjurkan melafadzkan? Dan yang menganjurkan bukan ulama kaleng-kaleng. Imam Malik menganjurkan melafadzkan niat. Imam Syafi'i menganjurkan melafadzkan niat. Sampai dalam kitab Madahibul Arba'ah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Jazairi, ada kalimat dari Imam Malik dan juga Imam Syafi'i, an yulaffadhun niyyah mustahabbun. Melafadzkan niat itu dianjurkan. Kenapa kok dua ulama ini yang masyhur sebagai ulama mazhab kok menganjurkan melafadzkan niat? Padahal niat adalah tempatnya di hati. Saya ingin bahas kronologis sedikit Pak. Ini kronologisnya saja. Bapak Ibu mau sepakat atau tidak sepakat itu urusan yang lain. Tapi ini kita memahami kronologis kenapa ada anjuran melafadzkan niat. Padahal niat tempatnya di hati. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Niat secara bahasa artinya memastikan orientasi hanya karena Allah. Saya ulang Pak, niat itu memastikan orientasi hanya karena Allah. Jadi tidak boleh ada alasan selain Allah. Saya ulang Pak, tidak boleh ada alasan selain karena Allah. Kalau ada orientasi selain Allah berarti disorientasi. Dan itu bisa membatalkan ibadah. Ulang Pak, salah niat tidak karena Allah membatalkan kualitas ibadahnya, bahkan membatalkan ibadah itu sendiri. Kenapa? Karena salah niat. Saya kasih perbandingan dulu Pak. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ada 3 kelompok manusia yang harusnya masuk surga duluan Pak, harusnya. Tapi gara-gara salah niat jadi masuk neraka duluan. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Kelompok pertama para ulama, kelompok kedua para ahli sodakoh, kelompok ketiga para mujahid yang maju di medan perang. Tiga-tiganya Pak itu menghadap Allah minta pahala dari ngajarnya, minta pahala dari sodakohnya, minta pahala dari perjuangannya di medan perang. Allah terus nanya, memang atas dasar apa kalian ngajar, kalian sodakoh, kalian jihad? Atas dasar apa? Dijawab serempak Pak, atas dasar karena Allah. Ini dialognya masing-masing sebetulnya. Maksudnya dialognya masing-masing. Kata mereka, karena Allah lah saya beramal, saya ngajar karena Allah, saya sedekah karena Allah, saya berjihad karena Allah. Jawaban Allah Pak, kadzabta, ente bohong. Yang bilang bohong bukan hakim lagi Pak, Allah langsung, ente bohong. Ente kan ngajar karena pengen disebut muqri, ahli baca Quran, atau ingin disebut alim, orang yang berilmu. Ente juga sedekah karena ingin disebut orang yang jawad, dermawan. Ente juga pengen disebut pahlawan, baru kemudian ente berjihad. Maka semuanya bohong. Kemudian Allah memerintahkan malaikat ngambil kaki itu orang, diseret Pak, mukanya nempel di tanah itu, diseret sampai ke neraka. Ulama, dermawan, dan mujahid, karena pengen dianggap pahlawan. Itu salah niat, gara-gara salah niat. Jadi urusan salah niat bahaya, sangat bahaya. Ini masalah krusial, masalah prinsipil kalau orang sampai bisa salah niat. Dalil yang kedua Pak, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan tentang innamal a'malu bin niat, itu kan lanjutannya hadis tentang hijrah Pak. Kan lanjutannya itu hadis tentang hijrah. Innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Itu kan lanjutan hadisnya Pak, ketika Nabi menyebutkan innamal a'malu bin niat. Jadi kalau orang Pak, kalau orang salah niat, niatnya pengen dunia, Allah kasih. Niatnya pengen nikah sama pasangan, entah itu laki-laki pengen ketemu istri, istri pengen ketemu laki-laki, kata Allah, Allah nikahkan. Allah berikan, kata Nabi Allah berikan. Sehingga
yusibuha ila dunya yusibu awi muraatin yan kihuha, tapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka urusan niat prinsipil sekali, jangan sampai salah niat. Yang ketiga Pak, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini Al-Quran ya, Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jalla menegaskan Pak, kaitannya dengan an-niyah, kaitannya dengan alasan untuk beribadah di dalam surat Al-Isra ayat 18 dan ayat 19. Jika ada orang beribadah dan dia ingin disegerakan pahalanya di dunia, Allah kasih, Allah berikan balasan di dunia, tapi habis di akhirat. Di ayat 19-nya, jika ia ingin dapatkan pahala di akhirat, maka Allah berikan dunia dan akhirat. Ini urusan niat Pak. Jadi ini sangat prinsipil. Di ayat yang lain Pak, ini yang keempat dalilnya tentang pentingnya niat. Allah Azza wa Jalla ketika menyampaikan surat Al-Mulk ayat 2, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kalimat ahsanu amala, kata Fudail bin Iyad, seorang tabi'in, kata Fudail bin Iyad, makna ahsanu amala itu dua. Satu, akhlasuhu, yang paling ikhlas. Dua, aswabuhu, yang paling benar. Lanjutannya kata Fudail bin Iyad, andai salah satunya hilang, ikhlasnya hilang Pak, benarnya ada. Atau ikhlasnya ada, benarnya hilang. Salah satunya hilang, kata Fudail bin Iyad, maka lam yuqbal, tidak akan diterima ibadahnya. Jika salah satunya hilang, kata Fudail bin Iyad, persis seperti dua sayap seekor burung yang dua-duanya harus mengepak. Nggak ada satu sayapnya, nggak bisa terbang. Itu kata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, saking pentingnya yang namanya niat. Maka urusan niat nggak bisa dianggap remeh. Pertanyaan saya Pak, hari ini banyak nggak orang yang salah niat dalam beribadah? Tebak-tebakan aja. Atau ada nggak hari ini yang salah niat di dalam ibadahnya? Kira-kira ada nggak? Ria itu berarti salah niat. Sum'ah itu berarti salah niat. Ada nggak orang-orang yang ria ibadahnya? Ada nggak orang yang ibadahnya karena alasan bukan karena Allah Azza wa Jalla? Kalau ada Pak, itulah yang dikhawatirkan oleh para ulama. Ini bicara kronologis loh Pak. Bicara kronologis. Para ulama melihat fenomena banyak orang salah niat dalam ibadah. Solusinya bagaimana Pak? Solusinya bagaimana? Saya tanya lagi Pak, Nabi Muhammad pernah salah niat enggak? Nabi Muhammad pernah salah niat enggak? Niatnya bukan karena Allah itu Nabi Muhammad. Kira-kira pernah enggak? Kira-kira Pak, Nabi Muhammad pernah enggak salah niat? Nabi ini, Nabi Muhammad Pak. Jadi salatnya bukan karena Allah Nabi Muhammad. Mungkin enggak? Pastinya tidak mungkin Pak. Kenapa? Karena ini seorang nabi, masa nabi salah? Kalau nabinya salah niat gimana umatnya Pak? Guru kencing berdiri, murid nggak kencing-kencing Pak. Karena liatin gurunya itu. Jadi nabi nggak mungkin salah niat Pak. Nabi ya. Sahabat mungkin nggak salah niat? Sahabat nih, levelnya sahabat. Mungkin Pak, kenapa? Sahabat manusia biasa, ada ruang-ruang kesalahan di antara mereka. Adanya perang Siffin, adanya perang Jamal, mereka berdarah-darah Pak, berperang. Berarti membuktikan bahwa mereka bukan nabi, sehingga mereka tidak dimaksum oleh Allah Azza wa Jalla Pak. Sahabat. Di zaman tabi'in ada nggak orang yang salah niat Pak, di generasi tabi'in? Di generasi tabi'ut tabi'in Pak, generasi di bawahnya tabi'in, ada nggak yang salah niat? Kan itu harus diselesaikan Pak. Gimana cara menyelesaikan orang salah niat? Maka Imam Malik dan Imam Syafi'i memberikan sebuah formula Pak. Kaidahnya ini, kata Imam Syafi'i, al-lisan yusa'idul qalba. Lisan itu menguatkan hati. Lisan itu menolong hati. Contoh Pak, ada orang mau dioperasi Pak. Ini di Eropa. Saya dapat video aja. Ada orang mau masuk ruang operasi Pak. Dari mulai dokter, cleaning service, semuanya ngomongnya apa Pak?
Ngomongnya apa? Ada orang Pak mau dimasukin ke ruang operasi di Eropa nih. Maka orang-orang yang melihat pasien ini akan mengeluarkan kata-kata positif Pak. Semangat Pak, insya Allah sehat, insya Allah sembuh. Itu kalau bahasa kita ya, pakai insya Allah. Kalau di Eropa kan semangat, bisa sangat Pak. Kenapa kata-kata positif yang diucapkan Pak? Karena itu menolong psikologis orang yang mendengar. Itu nolong Pak. Maka para ulama menegaskan bahwa lafaz itu yusaidul qalba, menolong hati. Sehingga bagi mereka yang niatnya was-was, niatnya terindikasi tidak lurus, Pak, maka tolong dengan lisan. Itu kronologis kenapa ulama akhirnya melahirkan talafud bin niyat. Ada kronologis yang dibawa, ada kasus yang diangkat, ada problematika yang hadir. Maka dibuatlah solusi. Kesimpulannya Pak, Imam Syafi'i dan Imam Malik mengeluarkan produk melafadzkan niat. Misalkan dalam konteks sholat, usolli fardhu maghrib salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, sebagai cara mengejawantahkan atau pengejawantahan dari innamal a'malu binniyat. Sebetulnya begitu Pak cara berpikirnya. Bukan dibikin tandingan seolah-olah talafud binniyat itu bertentangan dengan innamal a'malu binniyat. Enggak begitu. Di bawah jatuhnya kayak sub. Innamal a'malu binniyat dalil umum. Subnya menganjurkan melafadzkan. Kenapa dilanjurkan dilafadzkan? Menolong hati yang was-was ketika dia sedang atau akan ibadah. Contoh ginilah Pak, ada orang sholatnya itu gara-gara ada mertuanya. Kalau nggak ada mertua dia nggak sholat. Ini ngomongin di negeri Wakanda lah ya. Pokoknya sholat itu kalau ada mertua, kalau nggak ada mertua nggak sholat. Pertanyaannya Pak, ketika dia sholat dan ada mertua, itu sholatnya gara-gara siapa? Maka perlu ada pelurus kolbu Pak yang bermasalah. Maka kata lisan Pak, lillah ya, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Itu untuk apa? Menguatkan hati yang was-was. Itu kronologisnya Pak. Ini kronologis kenapa ada melafadzkan niat. Nah sekarang kembali kepada pertanyaan. Sekarang yang dibutuhkan Pak, atau sekarang fenomenanya nih, niat umat muslim hari ini lempeng semua. Kalau iya gak usah melafadzkan niat. Kalau niat kaum muslimin hari ini lempeng semua, gak usah melafadzkan niat. Ngapain melafadzkan? Oh udah lempeng. Tapi kalau niat kaum muslimin hari ini masih bermasalah Pak, masih campur-campur, masih bercabang niatnya, berarti harus ada yang membantu kualitas hati biar lempeng niatnya. Produk para ulama, lafadzkan. Sekarang Ustadz, kesimpulannya nih Pak, Ustadz saya punya cara untuk meluruskan hati tanpa melafadzkan niat, monggo pakai itu. Kalau ada cara supaya hati lempeng Pak niatnya tanpa harus melafadzkan, jika itu ada dan bisa, monggo lakukan itu. Ini kan cuman produk Pak, bukan syariat. Ini produk atau solusi manakala muncul ketidaklurusan niat kita ketika akan ibadah. Nah muncul ketidaklurusan kita dalam beribadah atau niat kita dalam beribadah, muncullah produk usolli fardhu duhri arba'ah rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Begitu Pak kaidahnya. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, itu satu poin Pak, kaitannya dengan melafadzkan niat, bahwa ada solusi di situ. Kita masuk redaksi niatnya Pak, karena redaksinya beda-beda ini. Nawaitu sauma godin, kita terjemahkan Pak, nawaitu saya berniat, sauma saum berarti niat pengen saum, godin kapan itu Pak? Besok, berarti ngucapinnya harus
Harusnya kapan, Pak? Hari ini masuk hari kapan ini? Kalau mau bacanya sebelum maghrib, Pak. Karena kalau dibaca hari ini berarti lusa. Berarti buat nanti. Bapak kan maksudnya pengen subuh ini, Pak, bacanya apa? Puasanya. Berarti sebelum maghrib dong. Karena godin itu besok. Ba'dal ghad lusa. Sedangkan ini hari sudah masuk. Jangan masuk besok. Maksudnya hari ini. Jadi gini, Pak, ini gini, Pak. Hari dalam kalender Hijriah itu, Pak. Hari dalam kalender Hijriah itu diawali dengan waktu maghrib. Makanya gini, Pak, kenapa kalau kita mau puasa Ramadan taraweh dulu? Itu pasti, Pak. Kalau kita mau puasa Ramadan besoknya, maka malam ini atau pagi nanti ya, subuh nanti kita mau mau puasa, maka malam hari ini kita sudah sholat taraweh. Sholat dulu baru puasa. Kenapa? Karena waktu dalam kalender Hijriah malam dulu baru siang. Bukan siang dulu baru malam, malam dulu baru siang. Nanti tinggal koreksi saja, Pak. Pokoknya yang dimaksud besok itu ya habis subuh. Nawaitu soma godin an adai. Artinya apa itu? An adai. Dalam bahasa Arab ada adaan, ada qadaan. Kalau adaan itu pelaksanaan pada waktunya. Kalau qadaan pelaksanaan di luar waktunya. Kalau ibu-ibu misalkan ada halangan, maka puasnya nanti di bulan Syawal, maka itu masuknya qadaan, bukan an adai, tapi an qadai. Jadi bedanya itu aja. An adai pada waktunya, yakni bulan Ramadan. Kalau qadai itu di luar bulan Ramadan. Atau dalam konteks sholat adaan qadaan. An adai fardi syahri, puasanya berapa hari? Sebulan. Sebulan berapa hari? Pokoknya sebulan. Kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Tergantung nanti gimana penentuan Dewan Isbat. Bisa 29 atau bisa 30. Yang jelas fardinya syahri, 1 bulan. Apa lagi, Pak? Fardi syahri Ramadan, syahrinya yang dimaksud syahrin apa? Ramadan, terus hadihis, tahun kapan? Sekarang apa besok? Jawabannya tahun ini, hadihis sana, tahun ini. Terus lillahi ta'ala. Saya ingin perjelas Bapak Ibu yang Allah muliakan. Dari kalimat nawaitu sampai hadihis sanati itu informasi saja, just information. Yang jadi niat itu lillahi ta'ala. Yang jadi redaksi niat itu cuman lillahi ta'ala. Bapak Ibu bilang nawaitu, saya niat sauma godin, puasa besok hari. Kalau kita an adai, dilaksanakan pada waktunya. Fardhi syahri, 1 bulan wajibnya. Ramadan, bulan Ramadan namanya. Hadihi sanati, tahun ini ya Allah, bukan tahun depan. Belum tentu nyampe tahun depan. Tahun ini ya Allah. Lillahi, itu redaksi niatnya, Pak. Lillahi ta'ala, orientasi hanya karena Allah. Nah, para ulama, Pak, para ulama itu ingin memasukkan lillahi ta'ala supaya menjadi landasan dalam ibadah. Itu poinnya. Jadi nawaitu soma godin ya bagi orang-orang tertentu yang memang membutuhkan menguatkan hati penting, Pak. Tapi bagi yang sudah lempeng-lempeng ya udah lempeng-lempeng aja gitu. Gak usah diniatkan nawaitu soma godin an adai fardhi syahri ramadhana hadihi sanati lillahi ta'ala. Kalau hatinya niatnya sudah lempeng, puasa ini memang karena Allah. Tapi bagi beberapa kalangan, Pak, saya ulang, bagi beberapa kalangan yang butuh dilafadkan untuk menguatkan hati, perlu dilafadkan, lafadkan saja. Bagi yang memang memerlukan itu.
Kapan dibacanya? Idealnya Pak, idealnya kalau godin itu besok ya idealnya sebelum maghrib. Tapi ini Pak, masalahnya ada beberapa diksi di Indonesia yang diksi itu akhirnya bermasalah. Contoh Pak, zakat fitrah itu diksinya bermasalah. Harusnya zakat fitri, nggak ada fitrah Pak, adanya zakat fitri. Nggak ada zakat fitrah. Kenapa? Karena zakat fitri itu linear dengan idul fitri. Kalau Bapak ganti jadi zakat fitrah, idulnya nah kan nggak seru Pak itu. Jadi zakatul fitri. Dan itu teks hadis Pak, kata Nabi, faradallahu zakatal fitri. Allah mewajibkan zakat fitri, maka sebutlah zakat fitri Pak. Tapi ini tapinya, Bapak Ibu sebutkan zakat fitri di daerah-daerah Pak, mereka bingung, zakat fitri zakat yang mana itu? Ada lagi zakat? 3 dong, zakat fitrah, zakat fitri sama zakat mal. Karena belum paham. Dan sayangnya Pak, zakat fitrah lebih populer daripada zakat fitri. Contoh lain Pak, banyak spanduk bagi-bagi takjil. Benar salah? Kenapa salah? Bagi-bagi takjil. Kenapa salah Pak? Takjil itu Pak, itu isim masdar dari kalimat ajjala yu'ajjilu takjilan. Ajjala artinya menyegerakan. Jadi takjil itu penyegeraan. Contohnya gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak bilang bismillah terus minum. Itu namanya takjil, menyegerakan buka. Kalau Allahu Akbar sudah berkumandang, Bapak masih anteng saja, itu namanya takhir, mengakhirkan buka. Dan kata Nabi, orang itu selalu ada dalam kebaikan manakala menyegerakan berbuka. Jadi takjil itu proses menyegerakan. Terus Bapak sebut bagi-bagi takjil. Yang dibagiin apa? Bakwan, kolak. Jadi yang dibagiin makanan Pak, bukan prosesnya. Takjil itu proses, bukan makanan. Maka orang Pak asumsinya sudah keliru. Kalau bagi-bagi takjil yang kebayang bakwan, tahu, kolak. Kenapa? Karena takjil asumsinya adalah makanan. Padahal takjil bukan makanan, itu proses Pak. Proses menyegerakan iftar. Salah benar takjil Pak? Salah. Tapi sayangnya Pak, kalimat takjil lebih populer. Contoh lain Pak. Minal aizin wal faizin. Harusnya kan faizin Pak, bukan faizin itu. Faiz menggunakan zai, minal aizin wal faizin, zai, zin, fauz, faiz. Harusnya. Lanjutannya Pak, minal aizin wal faizin, mohon maaf. Itu bukan terjemahnya Pak. Dan tidak jadi padanan yang baku. Minal aizin wal faizin, mohon maaf, lahir batin, itu lagu Kus Plus Pak. Beneran? Bimbo jadi Kus Plus. Lagu Bimbo Pak. Terus dipakailah oleh masyarakat Indonesia Pak. Karena saat itu corongnya TPRI. Diulang-ulang sama TPRI. Jadilah minal aizin wal faizin, mohon maaf, sampai sekarang Pak itu. Terus arti asalnya apa Ustadz? Minal aizin, mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang aiz, kembali fitrah maksudnya. Kemudian wal faizin, dan termasuk orang-orang yang beruntung. Tapi kan kalau dibaca nggak enak Pak. Minal aizin wal faizin, mudah-mudahan kita jadi orang yang kembali, mudah-mudahan kita jadi orang yang beruntung, susah Pak ribet itu. Emang nggak enak kalau disandingkan. Cocoknya mohon maaf. Nah itu cocok, udah dapat itu. Emang begitu Pak itu. Makanya yang terkenal mohon maaf lahir batin, sampai jadi ini Pak, jadi kayak saut-sautan. Minal aizin wal faizin ya Bu, iya mohon maaf. Dijawab gitu. Ya sudahlah Pak. Itu namanya kesalahan yang populer Pak.
Kesalahan yang populer. Tapi maksudnya Pak, maksud orang bilang minal aizin wal faizin, maksud orang bagi-bagi takjil, maksud orang zakat fitrah, itu maksudnya kan kita paham. Maksudnya kan kita paham Pak. Ketika orang nyebut zakat fitrah itu maksudnya zakat fitri. Ketika orang bilang bagi-bagi takjil, yang dibagiin makanan. Ketika orang kemudian minal aizin wal faizin, itu artinya bukan mohon maaf lahir dan batin. Kan kita sama-sama paham tuh Pak. Sama-sama paham. Maka dalam kaidah bahasa Arab ada istilah gullatul masyhur asahhu min sahihil mahjur. Kesalahan yang populer itu lebih sah, lebih sahih daripada yang sahih tapi tidak populer. Nah, nawaitu sauma godin Pak, itu keliru sebetulnya. Tapi kita pahami yang dimaksud itu bukan besoknya lagi Pak, tapi ya nanti subuh yang dimaksud. Niat orang yang ngomong nawaitu sauma godin yang dimaksud itu habis subuh hari ini, bukan besok. Kan maksudnya begitu Pak. Maqasidul lafdi ala niyatil lafidi. Maksud omongan seseorang tergantung maksud hatinya Pak. Maksud hatinya kemana? Itu yang dimaksudkan Pak. Bukan besok, bukan lusa. Itu satu poin. Jadi nah itu sebenarnya monggo-monggo saja lah Pak. Itu mau dibacakan, mau habis Isya, sah-sah saja. Yang penting judulnya bagi kalangan tertentu mungkin nawaitu sauma godin berlaku dan itu memang membantu kekuatan hati untuk meluruskan niat. Tapi bagi yang sudah ya cukup saja dalam hati lillahi ta'ala, selesai. Terakhir Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika kemudian kita sudah bacakan itu, entah itu mau bacanya tiap malam atau bagaimana, para ulama tetap khilaf di kalangan para ulama. Dalam pandangan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, niat itu harus tiap malam. Berdasarkan hadis Nabi SAW, jika ada orang yang malam hari dia belum berniat untuk berpuasa, la saumalahu, tidak ada puasa baginya. La saumalahu, tidak ada puasa baginya kalau belum niat di waktu malam. Itu Imam Syafi'i, maka tiap malam niat. Kalau Imam Malik rahimahullahu ta'ala lebih praktis Pak, pokoknya niatnya sebulan. Jadi nggak harus tiap malam. Bapak Ibu mau nyicil, mau rapel, serah Bu. Mau dicicil tiap malam, monggo, atau mau langsung rapel 1 bulan penuh. Ya Allah, saya niat puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Bismillah. Jadi itu dua-duanya monggo-monggo saja Pak. Saya rasa itu Bapak Ibu Allah muliakan. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.